Kalau mau jujur sebenarnya kalau mau diadukan ya kenapa tidak Pak SBY, Megawati itu juga kita adukan ke KPK. Karena mereka juga tidak baik-baik amat selama menjabat jadi presiden, apalagi Megawati. Kan kita tahu Indosat dijual, Blok Tangguh di luar dijual, mengeluarkan surat keterangan lunas WLBI, tanker dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kalau justru itu yang wajar kalau mau diaudit. Dibuktikan bahwasanya di sana tidak terjadi apa-apa. Ini kan bicara hukum ya, Pak SBY maunya. Kan tidak salah juga dipanggil gitu kan. Kalau memang mau fair gitu, jangan cuma Jokowi aja kalian fokus gitu. Nah, kita coba lihat ya, ini fakta. Kalau kalian bicara soal hutang dan sebagainya, Pak Jokowi itu kan dianggap presiden yang paling berhutang paling banyak. Waktu Gus Dur turun, Indonesia tuh meninggalkan hutang 38 miliar dolar. Begitu diganti Megawati 3 tahun, utangnya naik hampir 100% menjadi 75 miliar dolar. Begitu SBY 2 periode, hutangnya naik lagi 120% menjadi 168 dolar. 168 miliar dolar. Nah, Pak Jokowi turun, itu utangnya dari 168 naik ke 200 miliar dolar. Naiknya cuma 11%. Nah, kalau kita bandingin pembangunannya, kan Megawati yang paling jublok. Di zaman dia 3 tahun aja lepas Indosat, Blok Tangguh, segala macam yang tadi saya sebut itu. Pak SBY, apa yang dibangun? Gitu. Kalau Jokowi, satu saja, udah selalu kita bicarakan bahwa tol saja ya. Di zaman Pak Jokowi, 10 tahun dia membangun rata-rata 235 km jalan tol. Zaman SBY cuma 35 km per tahun, sama-sama 10 tahun. Apalagi zaman Soeharto cuma 18 atau 19 km per tahun. Jadi kalau dibilang achievement-nya, pencapaiannya itu, dibandingin SBY, Jokowi dari satu sisi ya jalan tol sudah 600% di atas SBY. Di atas Soeharto itu udah 1200%. Itu saja, belum lagi yang lain-lain. Dan Jokowi lah presiden yang 10 kali datang ke Papua. Jokowi lah yang membangun bendungan di NTT. Dan banyak lagi. Ada Freeport, ada segala macam. Sudah berpuluh kali kita bahas. Tapi kalian kan membutakan diri. Mentulikan mata. Seolah-olah orang yang begitu berjasa terhadap negara ini, kalian anggap itu tidak ada. Sakit kalian itu sebenarnya. Sakitnya parah kalian. Cuma ya kami tahu, karena kalian bagian daripada 16% dan 24% itu. Kami tidak berharap kalian bisa membaik. Memang sudah akut kalian parah sakitnya kan. Cuma ini menguatkan kami bahwa kami pendukung Jokowi Prabowo inilah yang berdiri di tempat yang tidak salah gitu. Ya kan, kami orang yang tahu berterima kasih terhadap pemimpin dan negara ini gitu. Ya, jadi kami makin kuat hati bersikukuh di sini karena kami benar gitu. Kalian silakan aja teriak-teriak situ, nggak ada masalah. Cuma itu menjadi contoh yang tidak baik. Kalian kan punya anak cucu. Apa itu mau dicatat sejarah sebagai orang yang brutal seperti itu? 1000 cara sudah dilakukan. Dari kanan, kiri, depan, belakang, dalam negeri, luar negeri, semuanya dicoba. Brutal, manipulatif, penuh kebohongan. Apa tujuannya? 1. Menjatuhkan Jokowi. Tapi yang terjadi apa? 0 besar. Jokowi tetap berdiri tegak. Malah sekarang dia santai, duduk di Solo, minum kopi, menunggu serangan dari luar angkasa. Serangan kaum yang katanya punya strategi, tapi isinya cuma sakit hati. Lucu, bukan? Jokowi ini sudah selesai masa jabatannya, jadi rakyat biasa. Tapi kok masih jadi sasaran? Masih ada yang susah tidur gara-gara Jokowi. Padahal dia sudah kasih semua yang terbaik. Infrastruktur dibangun. Pelabuhan, jalan tol, bandara, semua ada. Listrik masuk desa. Harga BBM ditekan. Siapa yang menikmati? Kita semua. Tapi tetap saja ada yang sibuk menuduh, mencari celah, menyebar fitnah. Sampai kapan? Dan kalau dibilang Jokowi gagal, mari kita jujur. Siapa yang sebenarnya gagal?
Jokowi atau mereka yang sibuk membuat isu tanpa dasar? Demokrasi ini bukan ajang saling menjatuhkan. Jokowi sudah menunjukkan kerja kerasnya, bukan janji-janji manis. Tapi anehnya, yang nyinyir malah makin lantang. Mereka lupa Jokowi ini tidak sekadar presiden. Dia itu simbol rakyat biasa yang bekerja keras melawan sistem. Kalau Jokowi dihina, sebenarnya siapa yang dihina? Kita, rakyat yang percaya sama dia. Sekarang dia jadi rakyat biasa, tapi justru semakin bersinar. Apa karena dia single fighter? Ya, jelas. Apa karena dia kingmaker? Bisa jadi. Tapi yang pasti, Jokowi itu bukti bahwa kesederhanaan bisa melawan keserakahan. Bahwa kerja nyata selalu lebih kuat dari narasi kosong. Jadi kepada mereka yang terus menyerang Jokowi, berhenti menyalahkan orang lain atas kegagalan sendiri. Karena kalau terus seperti ini, kalian bukan hanya menyerang Jokowi. Kalian menyerang akal sehat. Dan kami, rakyat yang mendukungnya, tidak akan diam saja. Jokowi sudah mengajarkan kita untuk bekerja keras, tenang, dan tidak perlu membalas dengan kebencian. Tapi ingat, kesabaran ada batasnya. Maka mari kita bicara soal fakta. Mereka bilang Jokowi cuma pencitraan. Benarkah? Kalau begitu, coba lihat angka. Infrastruktur yang selesai di tangannya itu nyata. Jalan tol ribuan kilometer, pelabuhan yang kini jadi urat nadi perdagangan, desa-desa terpencil yang akhirnya bisa menikmati listrik. Ini bukan angka dari langit, ini hasil kerja. Kalau mau menyebut ini pencitraan macam apa yang sampai menggerakkan ekonomi desa dan membuka lapangan kerja? Lalu isu soal utang negara. Mereka teriak-teriak, Jokowi bikin negara bangkrut. Tunggu dulu, mari buka data. Utang negara itu ada sejak puluhan tahun lalu sebelum Jokowi duduk di kursi presiden. Yang membedakan, utang di eranya digunakan untuk membangun. Utang bukan untuk konsumsi, tapi investasi. Jalan tol itu, bandara itu, waduk itu, semua dibangun dengan perhitungan. Kalau ada yang mau protes soal utang, sebaiknya pahami dulu konsep ekonomi dasar. Dan yang paling menyedihkan, mereka terus menyudutkan Jokowi soal isu sosial. Katanya, Jokowi tidak berpihak pada rakyat kecil. Padahal, siapa yang membuka akses kartu sehat, kartu pintar, dan program bansos lainnya? Siapa yang mendorong desa-desa untuk berkembang lewat dana desa? Siapa yang membuat subsidi lebih tepat sasaran? Kalau bukan Jokowi, siapa? Yang bikin geram, mereka yang paling nyaring mengkritik justru adalah mereka yang dulu diam-diam menikmati hasil kerja Jokowi. Jalan tol dipakai, tapi Jokowi dicaci. Bandara digunakan, tapi Jokowi dihina. Ini logika apa? Kalau tidak suka Jokowi, silakan. Tapi jangan nikmati hasil kerja orang yang kalian benci. Dan terakhir, soal kingmaker. Mereka iri, jelas. Jokowi, meski sudah bukan presiden, tetap punya pengaruh besar. Kenapa? Karena dia membuktikan bahwa kekuatan ada di tangan rakyat. Jokowi tidak perlu modal besar, tidak perlu nama besar. Dia hanya perlu kerja keras dan keberanian. Itu yang membuatnya jadi simbol. Kingmaker sejati, bukan karena dia ingin, tapi karena rakyat percaya. Jadi kepada mereka yang terus menyerang Jokowi, dengarkan ini baik-baik. Rakyat tahu siapa yang bekerja dan siapa yang hanya bicara. Dan Jokowi, dengan segala kekurangannya, tetap ada di hati kami. Kalian boleh terus mencoba, tapi seperti sebelumnya, kalian akan gagal lagi. Dan sementara itu, Jokowi akan tetap santai di Solo, minum kopi, sambil tersenyum melihat kalian sibuk dengan kebencian kalian sendiri. Mari kita lanjutkan karena ada satu hal lagi yang perlu ditekankan. Kebencian itu racun, tapi lucunya, mereka yang membenci Jokowi justru keracunan diri sendiri. Mereka sibuk menyerang, tapi serangannya balik memantul. Apa yang mereka dapat? Kekalahan, baik di medan politik maupun di hati rakyat. Jokowi, meskipun kini bukan presiden, tetap dicintai. Kenapa? Karena dia membuktikan bahwa kejujuran dan kerja nyata lebih kuat dari fitnah dan propaganda. Lihatlah ironi ini. Mereka yang mengaku paling cinta bangsa justru sibuk menciptakan narasi yang memecah belah. Mereka menuduh Jokowi pro-asing, padahal justru di masa Jokowi, kedaulatan negara diperjuangkan mati-matian. Blok Mahakam, Freeport, semuanya kembali ke pangkuan Indonesia. Ini fakta, bukan klaim. Jadi kalau mereka bilang Jokowi boneka asing, pertanyaannya, boneka macam apa yang merebut kembali aset negara? Dan mari kita bicara soal demokrasi. Mereka bilang Jokowi otoriter, anti kritik, anti demokrasi. Tapi siapa yang sebenarnya takut pada demokrasi? Jokowi menghadapi kritik, fitnah, dan hoax setiap hari. Tapi tidak pernah sekalipun dia menggunakan kekuasaannya untuk membungkam. Bahkan mereka yang menghina secara personal pun dibiarkan bebas berbicara. Di sisi lain, siapa yang dulu berkuasa dengan tangan besi? Siapa yang takut pada oposisi? Siapa yang melabeli kritik sebagai ancaman negara? Jangan lupa sejarah, karena rakyat tidak bodoh.
Lalu soal Solo. Mereka nyinyir, Jokowi santai saja di Solo, tidak peduli lagi. Padahal justru itu bukti bahwa dia tidak gila kekuasaan. Dia tahu kapan waktunya bekerja dan kapan waktunya menyerahkan tongkat estafet. Ini adalah pemimpin yang mengerti bahwa jabatan itu amanah, bukan warisan. Dan sekarang meski sudah tidak berkuasa, pengaruhnya tetap terasa. Dia tetap jadi panutan, tetap jadi simbol rakyat kecil yang melawan sistem besar. Jadi mari kita akhiri dengan pesan untuk mereka yang terus menyerang. Cukup sudah. Kalian sudah mencoba segalanya? Fitnah, hoax, propaganda, tapi hasilnya nihil. Jokowi tetap berdiri, dan kami, rakyat yang mendukungnya, tetap ada di belakangnya. Karena kami tahu, sejarah akan mencatat, bahwa di tengah badai kebencian, ada seorang Jokowi yang tetap berjalan dengan kepala tegak, membawa nama Indonesia di hati. Dan soal kepala tegak itu, mari kita telah apa yang sebenarnya membuat mereka begitu sakit hati? Sederhana. Jokowi membuktikan bahwa politik tidak harus diwarisi oleh mereka yang punya garis keturunan elit. Jokowi adalah bukti bahwa rakyat biasa, orang dari desa, yang berangkat dari nol, bisa memimpin negara ini. Itu yang membuat mereka tidak nyaman. Mereka yang terbiasa hidup di Menara Gading, merasa terganggu karena monopoli mereka atas kekuasaan diruntuhkan. Jokowi membuka pintu bagi siapa saja untuk bermimpi lebih besar. Tapi ironisnya, justru mimpi itu yang mereka coba hancurkan. Mereka tidak ingin ada lagi Jokowi baru di masa depan. Mereka ingin kekuasaan tetap eksklusif, hanya untuk golongan mereka. Maka segala cara dilakukan untuk menjatuhkan, untuk memberi kesan bahwa pemimpin dari rakyat kecil itu tidak mampu. Tapi apa yang terjadi? Narasi mereka gagal, fakta berbicara lebih keras. Jokowi tidak hanya mampu, dia melampaui ekspektasi. Sekarang lihat situasi politik. Mereka yang dulu teriak-teriak soal perubahan, soal perbaikan, sekarang sibuk menyerang Jokowi tanpa logika. Kenapa? Karena mereka tidak punya alternatif nyata, mereka tidak punya program yang lebih baik. Jadi apa yang mereka lakukan? Hanya menyerang, terus-menerus, tanpa solusi. Ini bukan oposisi, ini kebencian yang tidak sehat.